Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Noviatul Inayah dengan NIM 0604032167 dari Manajemen Pendidikan Islam kelas C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan karya tulis disusun dengan berdasarkan karangan, pernyataan atau gagasan orang lain yang menyajikan data dan fakta hasil penelitian atau pengkajian. Ditulis menurut metode dan sistematika yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Ciri-ciri karya ilmiah yang pertama logis, yaitu sesuatu ide yang disampaikan sesuai dengan logika, benar menurut penalaran dan masuk akal. Yang kedua, sistematis, yaitu teratur menurut sistem sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, dan terpadu. Yang ketiga, objektif, yaitu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Yang keempat, etis, yaitu sesuai dengan asas perilaku atau etika yang disepakati secara umum. Langkah-langkah membuat karya ilmiah yang pertama, menentukan masalah atau topik, yaitu dengan cara memilih secara teliti panduan pertanyaan. Yang pertama, apakah masalah berguna dan cukup penting dipersoalkan? Yang kedua, apakah membahas masalah ini akan menghasilkan sesuatu yang baru atau konkret? Yang ketiga, apakah masalah yang ditulis menarik perhatian dan minat penulis? Yang keempat, apakah masalah yang dibahas cukup terbatas atau tidak terlalu luas agar dalam pengumpulan data, informasi, dan fakta yang spesifik? Yang kelima, jika terlalu luas, maka tidak akan terarah dan pembahasan menjadi dangkal. Langkah-langkah membuat karya ilmiah yang kedua, pengumpulan informasi. Prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan sehubungan dengan pengumpulan informasi adalah: yang pertama, ada evaluasi instrumen untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan konsisten. Evaluasi instrumen dilakukan dengan uji coba pengumpulan data dengan instrumen yang telah dibuat. Hasil uji coba akan diketahui melalui pengujian validitas dan reliabilitas. Yang kedua, evaluasi terhadap sumber untuk mempertanggungjawabkan data. Yang ketiga, penulis harus menentukan data yang diperlukan dalam menulis karya ilmiah berupa data primer, sekunder, atau gabungan dari keduanya. Yang keempat, pembuatan catatan untuk memudahkan pencatatan dan pencarian kembali informasi yang telah dicatat. Catatan dapat dibuat dengan penggunaan kartu informasi, pembuatan sistem penulisan, atau menghubungkan kartu informasi dengan daftar pustaka, serta pemilihan bentuk kutipan. Langkah-langkah membuat karya ilmiah yang ketiga, survei lapangan. Melakukan pengamatan atas objek yang diteliti, menetapkan masalah dan tujuan yang akan diteliti dan dijadikan karya ilmiah. Yang keempat, membangun bibliografi. Bibliografi berarti kegiatan teknis membuat deskripsi untuk suatu cantuman tertulis atau pustaka yang telah diterbitkan, yang tersusun secara sistematik berupa daftar menurut aturan yang dikehendaki. Langkah-langkah membuat karya ilmiah yang kelima, penyusun hipotesis. Menyusun dugaan-dugaan yang menjadi penyebab dari objek
penelitian Anda. Hipotesis ini merupakan prediksi yang ditetapkan ketika Anda mengamati objek penelitian. Langkah-langkah pembuat karya ilmiah yang keenam, menyusun rancangan penelitian. Menyusun rancangan penelitian sebagai langkah ketiga dari langkah-langkah menulis karya ilmiah. Ini merupakan kerangka kerja bagi penelitian yang dilakukan. Langkah-langkah membuat karya ilmiah yang ketujuh, melakukan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan, merupakan kegiatan nyata dari proses penelitian dalam bentuk percobaan terkait penelitian yang dilakukan. Anda lakukan percobaan yang signifikan dengan objek penelitian. Langkah-langkah membuat karya ilmiah yang ke-8, melaksanakan pengamatan dan pengumpulan data. Setelah melakukan percobaan atas objek penelitian dengan metode yang direncanakan, maka selanjutnya Anda melakukan pengamatan terhadap objek percobaan yang dilakukan tersebut. Langkah-langkah membuat karya ilmiah yang ke-9, menganalisis dan menginterpretasikan data. Menganalisa dan menginterpretasikan hasil pengamatan yang sudah dilakukan. Langkah-langkah membuat karya ilmiah yang ke-10, merumuskan kesimpulan atau teori. Merumuskan kesimpulan atau teori mengenai segala hal yang terjadi selama percobaan, pengamatan, penganalisaan, dan menginterpretasikan data. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan, penyajian ringkasan dari uraian, hasil, dan pembahasan. Yang kedua, untuk menghindari spekulasi, sebaiknya berdasarkan fakta yang ditemukan dalam hasil dan pembahasan. Yang ketiga, dikembangkan pokok-pokok pikiran baru yang merupakan esensi dari temuan penelitian. Yang keempat, dapat membuat implikasi temuan penelitian. Yang terakhir, tidak perlu sistem nomor atau butir-butir. Saran, yang pertama dapat mengacu kepada tindakan praktis, pengembangan teori baru, dan penelitian lanjut. Yang terakhir harus berkaitan dengan pelaksanaan atau hasil penelitian. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.